Permisi. Apa itu? Itu apa ya? Wah, gila banget men. Menuju hutan. Wah, di lereng Gunung Penanggungan. Oke. Waduh, jatuh. Ntar ya, ada yang jatuh. Wah, ntar guys, jatuh cuy. Gelap banget. Gelap banget men, asli. Oke ya. Wah, gila cuy. Ini alas hutan yang cukup lebat teman-teman. Dan saya datang ke sini tuh telat banget ya. Lah, mati sih. Oke. Gas lagi. Wedang pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lupa nggak bawa holder dada. Susah banget nih. Parkir sini ya. Kurang deket lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jalannya batu-batu. Gak gede sih, cuman banyak banget. Oke. Sampai mana ini? Waduh, kewendang. Turun kan jalannya men. Bismillah, bismillah. Jadi guys, perjalanan malam itu seperti ini ya. Dan tidak disarankan buat teman-teman yang eksplorasi malam. Jangan sampai nirulah. Paling enggak itu bisa jaga diri lah ya. Tahu medannya seperti apa juga. Parkir di sini. Nah, sini luas nih. Oke. Oke, parkir di sini guys. Oke. Wow. Gelap. Ini gelap ya. Ini terangnya. Semoga bisa
dapat momen yang bagus. Oke guys, jadi seperti ini ya teman-teman, jalan menuju ke sebuah lokasi. Jadi di momen kali ini, di video kali ini, aman gak tuh sepedanya? Aman ya? Oke guys, jadi di momen kali ini, di video kali ini, saya akan menuju ke sebuah pertapaan, di mana lokasi ini berada di lereng Gunung Penanggungan, Trawas, Mojokerto ya. Di mana lokasi tersebut adalah sebuah gua yang dulunya digunakan untuk peristirahatan dan pertapaan para raja zaman dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke luar kota ya teman-teman. Lokasinya bisa dibilang cukup menyeramkan, berada di bawah tebing ya, seperti ini guys. Wow. Oke. Nah, kayak gini teman-teman. Dan di sini terdapat seperti kolam seperti itu ya. Nah, seperti kolam mandi pada waktu zaman dulu. Nah, seperti ini guys. Permisi, non sewu. Nah, kayak gini ya. Wow. Dan lokasinya itu di atas itu teman-teman. Jadi kita masuk ke hutan kecil ini di bawah lereng tebing-tebing seperti ini ya. Oke, guys. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Alright, yuk kita gas. Oke. Nah, ini lewat jembatan ya teman-teman. Jembatan batu seperti ini. Dan kita naik sedikit, nanti belok kiri. Ini kali pertamanya saya kesini ya teman-teman, dan reviewnya memang malam karena memang datangnya saya malam guys, kemalaman. Bismillah. Ada rumah. Ada rumah teman-teman di situ. Entah ya ada orangnya apa enggak, kita cari tahu ke sana ya. Ya mudah-mudahan saya ketemu dengan salah satu warga yang berdiam atau tinggal di sini. Assalamualaikum, permisi. Nuwun. Wah, ini airnya deras banget guys yang di sini guys. Wow. Oh, ini jembatan teman-teman. Terbuat dari batu ya memang, dan di atasnya sini dicor sedikit. Dan ini kayak goa gitu sih. Ini guys, kayak gua guys, jadi terowongan gitu. Jadi airnya mengalir dari pegunungan, mengalir ke sini, cukup deras sampai di bawah sana ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Permisi. Kula nuwun. Punten.
Nun sewu. Permisi. Kayaknya nggak ada orangnya deh. Ini lampunya hidup. Nun sewu nggih. Nggak ada orangnya ya. Ini ada beberapa gelas dan astagfirullahaladzim. Loh, Pak. Met sewu. Oh, guys, ini ada kolam ikan. Iya loh. Kolam ikan, teman-teman. Tuh kan ada ikannya. Ikan mujair nila. Ini deh kompor, guys. Entahlah ya. Kompornya. Pak. Pak. Nggak ada orangnya sih. Kosong. Assalamualaikum. Ini kamar mandi. Ada buah maja, guys. Itu ya, buah maja ya. Asal usul dari nama Majapahit, guys. Maja itu buah, pahit itu karena memang buahnya pahit, teman-teman. Jadi kalau kita telaah lagi, kenapa kok dinamakan Majapahit? Karena pada zaman dulu, sebelum terbentuk adanya kerajaan Majapahit, ada dua sosok prajurit yang kala itu belum tahu dari mana ya asal usulnya, yang ketika berada di dalam hutan itu menemukan sebuah buah, teman-teman, menemukan sebuah buah dan pada akhirnya dimakan karena kelaparan ya. Jadi buah ini dinamakan buah maja, maaf. Buah ini dinamakan buah maja yang ketika dimakan itu pahit, guys. Jadi asal usul dari kerajaan Majapahit itu dari buah ini, teman-teman. Nih ya. Nih. Buahnya bulat-bulat gitu. Ini bukan jeruk loh. Bukan jeruk ataupun buah semangka ya, bukan ya. Kayak jambu gitu tapi bukan, guys. Nih. Tuh ya. Gede, guys. Oke. Kita lanjut. Dan wow, ini sangat creepy sekali, cuy. Gawedeng, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, kalau menurut cerita dari pitutur masyarakat, gua ini adalah sebuah gua ya, dan gua ini bernama Gua Putih yang menyimpan kisah pertarungan tokoh pewayangan Sugriwa dan Subali, teman-teman. Dan juga gua ini tuh dikaitkan dengan Hanoman atau sosok kera putih yang menunggu di gua ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, gelap banget. Oke. Jadi sosok pewayangan ini tuh sebagai pengikut setia Rama dalam kisah Ramayana ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kaget aku. Apa rek? Ikan ya? Jadi tokoh pewayangan ini sebagai pengikut setia Rama dalam kisah Ramayana. Dan gua ini dulunya merupakan tempat berlindung dan tempat singgah dan bertapanya para raja dan orang-orang terdahulu ya. Dan sampai dengan saat ini
Gua tersebut masih difungsikan oleh sejumlah pengunjung untuk sekedar bermeditasi hingga melakukan ritual-ritual tertentu dan di malam-malam tertentu ya. Bener. Jadi lokasinya ini memang terletak di lereng Gunung Penanggungan dan lereng Gunung Welirang, teman-teman. Gua Putih, guys. Jadi jalannya cukup wingit seperti ini. Assalamualaikum. Agak cepetan ya. Takut ular, teman-teman. Mudah-mudahan nggak ada deh. Nah, ini dekat perbambuan juga di sini. Permisi. Terangin lagi. Aku cukup merinding di sini, guys. Astagfirullah, la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada ranting patah di atas dan ada sebuah daun kering yang jatuh. Kebetulan juga gitu loh. Oke. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tak terlihat, bisa tulis di kolom komentar. Nun sewu, Mbah. Wow. Ini belum banyak terekspos ya, tapi juga ada beberapa konten kreator yang kesini, tapi belum viral ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, asli di sini tuh saya merinding banget, men. Full merinding parah. Biasanya nggak seperti ini loh. Entah kenapa hari ini menelusuri jalan ini merinding banget, teman-teman. Oh, ini kalau terang hari pasti indah ya. Ini ketutup perbambuan ini loh. Jadi kalau terang hari itu sinar matahari bisa tembus-tembus gitu, guys. Namun sayangnya kali ini penelusurannya malam, guys. Karena astagfirullah, ada suara barusan di bawah. Astagfirullah. Nyun sewu. Permisi. Kula nuwun. Ada suara barusan. Itu dia guanya ya, teman-teman. Kula nuwun. Mbah. Amit sewu nggih.
Oh, ini cuman tebing aja sih. Jadi memang berwarna putih seperti ini ya, karena mungkin mengalami korosi ya, ya seperti itu ya teman-teman, kayak semacam korosi gitu. Ini alami, bukan sekedar diwarnai atau dicat gitu. Di sini ada cerowokan, lubang kecil. Entah ini apa ya di dalamnya ya. Mungkin ada sosok penunggu, ular ataupun mamalia lain. Ini kalian lihat ya teman-teman, ini di sebelah kanan ini, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ada suara-suara loh. Jadi guys, di sebelah kanan ini jurang ya teman-teman ya, bahaya banget. Harap perhatikan jalan kalau malam, jangan gegabah dan santai aja. Permisi. Jadi seperti ini ya penampakan dari gua putih guys. Jadi sudah ada susunan tangga yang secara mungkin alami ya, mungkin dari dulu itu zaman kerajaan, dan dibiarkan seperti ini sampai dengan saat ini ya teman-teman. Jadi ini memang tangga ini terbuat dari tebing-tebing ini yang sudah dibentuk sedemikian rupa seperti tangga yang menuju ke gua putih tersebut guys. Oke, kita gas ya. Permisi, Mbak. Oh, guys, nih unik teman-teman. Jadi memang gua ini merupakan sebuah tebing yang menjorok ke dalam gini ya. Ini tebing guys, tebing dari sini dan menjorok ke dalam, dan dimanfaatkan oleh orang-orang zaman dulu untuk tempat perlindungan dan tempat singgah maupun tempat pertapaan ya. Wow. Net sewu. Permisi. Oh, ini tempat mandi. Tempat mandi dan airnya bening banget teman-teman. Ih, itu WC sudah lama banget loh itu. Ih. Wah, panas banget men di sini men. Asli, ini indah, dan kita bisa melihat pemandangan dari atas sini menuju ke area depannya, yaitu kalau terang hari itu cukup indah dan menawan ya teman-teman. Permisi, kula nuwun. Oke, ini saya sudah berada di guanya guys. Ini putih ya. Memang asal usul dari penamaan gua putih itu karena memang dinding-dinding gua ini berwarna putih seperti ini. Dan sakral banget. Ada jalan ke bawah, entah kemana. Tuh ada lagi jalan ke atas, jalan tanah nggak tahu kemana. Cantik ya.
Suara. Bukan di gua ini tapi di luar, guys. Ada suara. Oh. Mit sewu, Mbak. Oh, gini loh. Wow, ini tempat untuk bersemedi ya. Ini ada tikar di sini. Dan hawanya tuh enak banget, teman-teman. Sakral, men. Dan di sini tempat air minum. Jernih. Ya Allah, jernih banget, teman-teman. Ini sumber ya, dan bersih banget itu. Kelihatan dari sini warnanya biru. Tempat air minum ya, teman-teman ya, bukan tempat mandi. Dan di sini ada pipa lagi, dan kita ke sana. Permisi. Oh, di sini ada foto, guys. Nah, di sini ada dua foto. Yang sebelah kanan ini merupakan tokoh legenda yang bernama Hanoman, seekor kera putih yang menjaga tempat ini ya. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi lain, bisa kelihatan kok. Dan yang di sini nggak tahu, ini ada tokoh pewayangan lagi, cuman nggak tahu siapa. Ini ada foto, guys. Entah fotonya ini sudah lama banget karena warnanya sudah luntur ya. Ini Candi Kendali Sodo. Amit sewu, permisi. Oke. Enak banget loh di sini. Serasa damai gitu. Ini ada tempat untuk bertapa ya di sana ya. Kelihatan ya, teman-teman. Saya nggak akan masuk ke sana. Ini juga ada tempat bertapa lagi, guys, di sini. Tempat untuk santai gitu ya. Amit sewu, permisi. Maaf banget saya ngonten di sini. Dan ini merupakan peninggalan, sebuah peninggalan masa lalu para nenek moyang kita, para leluhur kita yang sudah membabat alas seluruh Nusantara ini sampai dengan saat ini ya. Kita jangan lupa oleh jasa-jasa mereka, dan jangan sampai. Itu apa itu? Itu apa ya? Itu, guys, kelihatan nggak? Kayak hitam. Apa ya itu? Waduh, saya nggak akan ke sana deh. Indah banget ya, teman-teman.
Ini ada apa ya ini ya? Ini tempat apa ya sebenarnya teman-teman? Ada suara-suara loh. Ini loh teman. Ini teman-teman. Tempat untuk apa ya ini? Tebingnya cukup tinggi. Mungkin ada 15 meter ya dari sini ya. Oke guys, jadi penampakan dari Gua Putih yang berada di lereng Gunung Penanggungan seperti ini ya teman-teman. Dan di mana di sini merupakan waktu zaman dulu digunakan sebagai tempat untuk singgah para raja dan bersemedi oleh orang-orang zaman dulu ya. Dan juga di sini terdapat foto lukisan ya. Lukisan tokoh pewayangan Jawa Hanoman atau seekor kera putih juga yang di sebelah kiri sini, ini nggak tahu saya siapa. Dan di sini juga terdapat mata air keramat, mata air untuk minum ya, yang cukup banyak banget karena sumbernya sangat bersih berwarna biru di situ guys. Sewu. Permisi. Ini apa ya? Kayak lorong bawah tanah gitu. Oh, ada air di sini guys. Itu sumber air ya. Di bawah itu tuh air tuh. Bersih banget. Tuh ya air ya. Mungkin gua atau apa kali. Ini apa ini? Oh, tempat untuk mandi, tumbak mandi ya. Dan sumbernya dari sini. Bersih banget guys. Oke, kita sudah cukup lah sampai sini. Sangat asri dan masih terawat, terjaga kelestariannya ya. Mudah-mudahan bisa lestari terus sampai beberapa juta tahun lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan guys. Kita kembali ke sepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa ya waktu muslimin. Oke, kita gas. Wow, indah banget loh. Asli. Ya Allah. Bumiku, tanah airku. Perjalanan kembali menuju titik awal parkir kendaraan sepeda motor. Oke. Bismillah. Jadi tempat-tempat seperti ini ya teman-teman itu sakral dan keramat banget karena masih terjaga keasliannya sehingga masih lestari sampai detik ini ya. Dari zaman kerajaan loh. Bayangkan beberapa ratus tahun yang lalu kerajaan Majapahit. Di luar dugaan ya. Jauh terus sih. Jadi guys, kemarin tuh saya juga eksplor di area lereng Gunung Penanggungan ya.
terdapat sebuah gua juga guys, karena tuh di sini tuh banyak gua-gua teman-teman, peninggalan-peninggalan gitu. Astagfirullah, kayak ada yang menginjak ranting gitu, ketes gitu. Oke lah, mungkin patah ya atau apa gitu. Jadi guys, di sini tuh memang banyak peninggalan jejak masa lalu seperti gua-gua gitu guys. Dan waktu saya explore kemarin tuh saya takut, teman-teman, ketakutan dan lari terbirit-birit karena terdapat sosok penunggu yang membuat saya tuh lari terbirit-birit teman-teman, berupa ular ya. Wow, sebenarnya berani-berani teman-teman, akan tapi jalurnya itu sangat sempit, masuknya tuh sempit banget, sehingga untuk saya ancang-ancang siap-siap untuk ada apa ya, ada sesuatu gitu, sangat susah sekali gitu loh. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk lari, dan larinya ini sangat kebetulan sekali teman-teman, karena memang ularnya tuh datang ke arah saya guys, gila ya. Oke. Bulannya keren. Nih loh guys, cukup indah. Oke, bismillah ya, kita kembali lagi ke kendaraan. Ini saya nggak potong-potong loh teman-teman, ya sebagai bukti aja sih kalau saya datang-datang ke tempat-tempat keramat seperti ini tuh sendirian gitu, datangnya malam lagi. Iya, sekarang tuh ya merupakan hari Kamis malam Jumat, dan sekarang menunjukkan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Oke ya. Oke teman, ternyata tetesan air guys. Ini atas sini ya, baliknya ini ya, atas sini itu sawah. Jadi sawah tersebut dialiri air sehingga airnya itu jatuh netes-netes ke bawah situ. Oke. Wow. Bismillah. Oke teman-teman, ini hampir sampai ya, nggak jauh kok, sepeda saya parkirnya tadi di sini. Nah itu dia sepedanya, nah, kelihatan ya. Oke. Wow, ini terdapat banyak pohon cemara ya teman-teman. Tuh, ini indah banget guys. Ini indah banget kalau pagi terang hari. Keren ya. Oke, jadi segitu dulu buat video saya kali ini. Dan itulah tadi penampakan dari Gua Putih yang cukup sakral dan mistis hingga sampai saat ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru. Perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke. Saya Almi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam raja.